Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kawan-kawan semua. Oke, kali ini Kang Epot sedang berada di area dapur tungku ya, sekaligus tempat menyimpan peralatan bangunan. Ada peralatan untuk tembok, ada juga peralatan untuk bagian kayu. Ya, kali ini Kang Epot mau khusus membahas mengenai gergaji ya. Gergaji untuk apapun. Di sini ada beberapa jenis ya. Ada gergaji ini, gergaji besi, gergaji manual ya. Kalau potong besi sedikit kita bisa gunakan gergaji besi manual seperti ini. Kalau butuh banyak kita bisa pakai mesin gerinda ataupun cutting wheel ya. Nah, ini juga saya punya gergaji ini. Ini hanya mata gergajinya ya. Ini pemberian dari saudara, katanya bekas almarhum bapaknya. Punya banyak mata gergaji seperti ini. Cuma saya belum pakai gagang ya untuk gergaji ini. Ini ada 3. Untuk geriginya ini mirip dengan gergaji belah kayu ya. Oke, langsung saja kita bahas gergajinya ya. Ini gergaji kayu ya. Untuk kayu, hanya saja ini beda fungsi antara dua gergaji ini. Ini gergaji potong, kalau yang ini gergaji untuk belah kayu. Untuk gergaji potong sebetulnya saya sudah punya satu lagi di proyek ya, cuma ditinggalkan. Dan yang di proyek memang gergajinya lebih pendek daripada yang ini lebih panjang. Itu hanya gergaji murah yang harganya itu dulu saya beli 20.000 ya. Sudah lama, mungkin tahun 2012 untuk gergaji yang itu ya. Tapi meskipun sudah lama sampai sekarang masih awet ya. 20.000 tahun 2012 sampai sekarang masih ada, masih awet. Kalau kita beli gergaji kalau kita beli pulsa 20.000 mungkin 3 hari atau 1 minggu baru bisa habis ya. Tapi kalau gergaji bertahun-tahun sampai sekarang masih ada ya. Udah 10 tahun lebih, udah 11 tahun ya. Kalau yang ini gergaji potong yang memang masih lumayan baru daripada yang di proyek. Ini saya beli mungkin 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang ya. Untuk harga ini lebih mahal dari yang di proyek. Ini 60.000. Beda merek pula, beda panjang juga ya. Ini bukan slipper ya. Ini bukan slipper, ini gergaji biasa. Dibeli dari toko material di sini dekat ya. Mungkin kalau sekarang kalau di online itu cukup murah untuk gergaji seperti ini. Mungkin bisa nyampe 40-an ya. Kalau di toko material dekat, toko offline itu 60 dulu ya saya beli. Kali ini saya akan memperlihatkan perbedaan sekaligus fungsi dari dua gergaji ini ya. Tadi sudah dibahas, ini untuk gergaji potong, ini untuk gergaji belah kayu. Dua-duanya sama untuk kayu, hanya beda fungsi. Dan dilihat dari geriginya memang berbeda ya. Ini untuk gergaji potong seperti ini gigi-giginya. Yang ini untuk gergaji belah, giginya berbeda. Bukan dari segi besar kecilnya ya, tapi dilihat dari bentuk geriginya ya, sangat berbeda. Kalau dari segi besar kecilnya memang lebih besar yang ini ya, karena ini gergaji rombakan. Asalnya memang tadinya gergaji potong sama seperti ini, hanya saja dirombak, di modif jadi gergaji belah kayu karena saya nggak punya gergaji untuk belah. Ini asalnya ya, ini yang aslinya seperti ini, mata gergaji potong, karena sering dipakai untuk motong GRC sama tukang dulu. Ini kan warisan.
gergaji warisan. Jadi karena giginya sudah agak beraturan, sering dipotong untuk GRC. Zaman dulu kan serba manual, jarang pakai mesin. Jadi saya rubah menjadi gergaji belah karena memang nggak punya, dan juga memang untuk gerigi dari gergaji potongnya memang sudah tidak beraturan karena sering dipakai untuk potong GRC. Coba kita lebih dekat ya. Jadi bentuk dari mata gergaji potong sama gergaji belah itu berbeda sekali. Untuk gergaji potong, untuk geriginya seimbang ya. Jadi sudutnya ini berada di tengah-tengah antara kedua jarak geriginya, seimbang. Sementara kalau gergaji belah kayu itu agak condong ke depan ya. Kalau gergaji potong tidak condong, seimbang ya, tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang, seimbang. Kalau mata gergaji belah itu agak condong ke depan. Nah, untuk mata-matanya kita harus bikin lebar ya. Jadi antara mata satu dengan mata yang lain, yang depan dengan yang belakang itu harus dibikin lebar, berlawanan arah. Biasanya kalau kita beli gergaji dari toko itu si matanya ini masih lurus ya. Masih lurus, belum dilebarkan. Jadi kita sambil ngikir, sambil setelahnya dilebarkan untuk mata geriginya ya, supaya kalau kita potong atau kalau kita belah itu tidak seret, tidak macet ya. Jadi si mata ininya antara satu dengan yang lain itu dibikin lebar. Seperti ini ya. Jadi kalau ini yang depan dilebarkannya ke kiri, kalau yang belakang ini dilebarkannya ke kanan. Jadi bersimpangan ya satu dengan yang lain, tidak sama, supaya kalau kita motong itu tidak macet ya. Apalagi kalau motong kayu-kayu yang memang kayunya kayu baru ya, kayu basah. Kalau kayu habis ditebang atau kayu masih basah, kita potong, kalau mata gergajinya masih lurus dan dilebarkan itu akan seret pastinya ya. Makanya ini dibuat lebar ya, tidak terlalu lebar ya, karena terlalu lebar biasanya akan memakan kayu banyak ya. Seenaknya kita aja ya, kita punya pil masing-masing kalau kita potong kayu ya. Begitupun dengan mata gerigi belah kayu sama ya, ini juga dikasih lebar supaya agak seret saat pembelahan. Dibikin zigzag ya, yang satu condong ke sini, yang satu condong ke sini. Jadi dibikin zigzag. Untuk pelebarannya, gerigi-geriginya kita bisa gunakan apapun ya. Kalau zaman sekarang di toko ada alat khusus untuk melebarkan mata gerigi-gergaji. Ya kalau Kang Epot memang nggak punya ya, karena memang masih banyak alat ya. Saya pakai alat yang ada aja, bisa pakai sendok, pakai kampak, atau pakai mata sugu manual ya, ataupun pakai ini. Jadi caranya mudah sekali, kita bisa taruh ke sini. Pokoknya yang ininya lancip, asal masuk ke sela-sela antara gerigi-gergajinya, kita bisa pakai ya. Jadi tinggal kita masukin seperti ini, sangat mudah ya. Tinggal kita masukin seperti ini, lalu kita putar seperti ini ya. Ini dikasih tenaga, enaknya dipegang ya, ininya si gergajinya. Hanya karena saya pakai pegang kamera jadi nggak bisa pegang ya. Ini hanya sebagai contoh seperti ini ya. Jadi ini diputar seperti ini supaya yang ini lebar ke sini, yang ini gigi yang satu lagi lebar ke sana ya. Jadi nanti lebar.
Ya kalau masih seret kita bisa lebarkan kembali, mungkin kurang lebar untuk si mata gergajinya. Oke teman-teman, mungkin itu perbedaan dari gergaji kayu dengan dua fungsi. Dari segi fungsinya memang berbeda, dari segi matanya pun memang berbeda. Semoga bermanfaat untuk vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.